Terkadang amarah sekecil apapun bisa menimbulkan luka sebesar dunia. Di sebuah gang sempit di Cilincing, Jakarta Utara, seorang anak kecil berusia 11 tahun harus kehilangan hidupnya hanya karena utang semangkuk bakso. Inilah kisah nyata yang mengguncang hati banyak orang. Kisah tentang amarah, penyesalan, dan kehilangan yang tak akan pernah tergantikan. Ada seorang gadis kecil berusia 11 tahun, sebut saja V. Setiap pagi langkah kecilnya menyusuri gang sempit di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Ia dikenal ramah, ceria, dan tak pernah lupa menyapa tetangga. Anak itu punya mimpi sederhana. Bisa punya baju baru untuk lebaran nanti. Tak ada tanda apapun bahwa hari itu akan menjadi hari terakhir ia tersenyum. Di rumahnya, sang ibu sibuk berjualan bakso di pinggir jalan. Warung sederhana itu menjadi sumber penghidupan satu-satunya bagi keluarga mereka. Tapi di balik kesederhanaan itu, ada satu masalah kecil, utang semangkuk bakso. Bagi orang dewasa mungkin tampak sepele, tapi bagi seseorang yang menyimpan amarah, hal kecil bisa berubah menjadi api besar yang membakar nurani. Namanya MR, remaja 16 tahun, tetangga sendiri. Beberapa kali makan di warung Ibu V namun belum membayar. Ketika sang ibu menagih dengan nada kecewa, MR tersinggung. Ia merasa direndahkan, merasa harga dirinya diinjak, dan dari situlah benih kejahatan tumbuh dalam pikirannya. Beberapa hari kemudian MR mendekati VI. Dengan wajah tenang dan senyum palsu, ia berkata lembut, "Kamu mau nggak aku beliin baju baru?" Mata kecil itu berbinar. Ia tak tahu bahwa di balik janji manis itu, ada niat keji yang menunggu. VI mengikuti MR menuju rumah pelaku. Tempat yang seharusnya aman, tapi justru menjadi tempat terakhir ia bernafas. Begitu pintu tertutup, semuanya berubah. Suasana sunyi, hanya terdengar napas berat dan suara langkah tergesa. MR membekap VI dengan kabel listrik. Anak kecil itu berusaha melawan, tapi tenaganya kalah. Dalam hitungan detik, napasnya terhenti. Tubuh kecilnya kaku, tak lagi bergerak. Namun yang paling menyayat hati, setelah korban tak bernyawa, pelaku melakukan tindakan tak senonoh terhadap jasadnya. Perbuatan yang bukan hanya membunuh, tapi menodai kemanusiaan. Ketika kabar itu sampai ke telinga warga, kampung mendadak riuh. Tangis pecah, amarah meledak. Warga yang menemukan jasad kecil itu tak sanggup menahan emosi. MR akhirnya ditangkap sebelum sempat melarikan diri. Sang ibu hanya bisa terduduk lemas. Baju sekolah anaknya masih tergantung di belakang pintu. Sepatu kecilnya masih bersih, seolah menunggu pemiliknya pulang. Tapi pemiliknya takkan pernah kembali lagi. Beberapa hari kemudian, jenazah Visan dimakamkan di kampung halamannya di Indramayu. Puluhan warga mengantar kepergiannya dengan linangan air mata. Sang ibu memeluk tanah, berbisik lirih, "Kamu janji mau beli baju baru, nak. Sekarang kamu pergi tanpa sempat memakainya." Kini, pelaku sudah ditetapkan sebagai anak berhadapan dengan hukum. Hukum akan berjalan, tapi luka ini tidak akan pernah bisa disembuhkan oleh waktu. Kisah ini bukan hanya tentang utang bakso, tapi tentang betapa mudahnya amarah dan ego menghancurkan hidup orang lain. Semoga keadilan benar-benar ditegakkan, dan semoga arwah VI tenang di sisinya. Karena janji baju baru itu kini berganti menjadi doa dan duka yang tak pernah usai. Mungkin kisah ini akan terlupakan oleh waktu, tapi bagi seorang ibu yang kehilangan anaknya, luka itu akan tinggal selamanya. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa amarah dan dendam tidak pernah membawa apapun selain kehancuran. Kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya untuk keluarga korban. Semoga adik kecil itu mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan, dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan untuk menghadapi hari-hari yang tak lagi sama. Karena cinta seorang ibu tak akan pernah mati, bahkan setelah kepergian yang paling menyakitkan.